Imlek. Terlihat ada seseorang yang dikawal beberapa bodyguard. Orang tersebut bernama Shin Guoli. Shin adalah seorang pengusaha yang menyewa jasa Vanguard sebagai keamanannya. Tiba-tiba anak Shin bernama Farida menelponnya. Farida ngasih tahu kalau dia sedang berada di Afrika. Saat teleponnya ditutup, tiba-tiba dua orang mulai mendekati Shin dan menembak beberapa bodyguard, lalu menculik Shin dari sana. Tentu saja hal itu terdengar sampai ke kantor pusat Vanguard. Lalu kita diperkenalkan pemimpin dari Vanguard, yaitu Tang. Tang menanyakan apa ada anggota Vanguard di dekat sana. Salah satu anak buahnya ngasih tahu ada dua anggota Vanguard yang sedang liburan dan berada di dekat sana. Tang pun menghubungi mereka berdua dan memintanya menyelamatkan Shin. Mereka berdua kakak beradik bernama Lei Zhenju dan Zhang Kaishuan. Sementara itu, Shin yang tertangkap dibawa ke sebuah restoran. Di sini, salah satu pemimpin penculik bernama Broto menanyakan di mana Shin menyembunyikan uang milik Omar. Shin pun kaget mendengarnya. Yang dia tahu, Omar sudah meninggal, tapi ternyata dia masih hidup. Karena tidak menjawab, Broto mengancam akan menembak istri Shin. Sementara itu, Lei dan Zhang sudah berada di luar restoran. Karena hari itu mereka sedang libur, jadi tidak membawa senjata sama sekali. Tapi mereka tetap dengan santainya masuk ke sana dan menghajar mereka semua. Sempat terjadi pertarungan yang sangat sengit. Lei menyelamatkan Shin sementara Zhang menyelamatkan istrinya Shin. Dalam pertarungannya, Lei tidak sengaja menjatuhkan lencana miliknya. Lalu Lei pergi ke atas gedung bersama Shin untuk menyelamatkan diri. Karena sudah terpojok, Shin dan Lei pun melompat dari lantai 3. Untungnya, saat di luar salah satu anggota Vanguard lain menyelamatkan mereka. Shin pun berpindah ke kantor Vanguard. Akhirnya terungkap penculik Shin adalah geng Arctic Wolf. Mereka adalah geng sewaan. Lalu Tang menanyakan kenapa mereka mengincar Shin. Ternyata dulu Shin pernah bekerja sama dengan Masim. Dia pernah berbisnis minyak dan artefak di Eropa. Ternyata Masim ini anggota dari Brotherhood of Vengeance. Shin yang tahu langsung memutuskan untuk berhenti, tapi dia sudah terlambat. Nah, dulu Shin ini ditugaskan mengelola dana milik Masim untuk membeli senjata pemusnah massal. Shin pun melaporkan Masim ke polisi dan 7 bulan yang lalu Masim dibunuh oleh militer. Tapi ternyata putra Masim bernama Omar masih selamat. Jadi Omarlah yang menyewa geng Arctic Wolf. Selain untuk membalas dendam, juga untuk mendapatkan uang ayahnya kembali. Shin meminta tolong ke Tang untuk menjemput anaknya di Afrika. Dia takut anaknya juga akan diincar. Shin pun beralih ke benteng Jia-de-Bala. Kita akhirnya diperlihatkan Omar. Broto menghubungi Omar dan ngasih tahu kalau Vanguard menyelamatkan Shin. Jadi Omar meminta Broto untuk menangkap putrinya Shin. Shin pun beralih ke Afrika. Tang, Lei, Zhang, dan Mia datang ke sana untuk menjemput Farida, putri dari Shin. Di sisi lain, Broto juga sudah berada di Afrika. Dia meminta bantuan Tunda, salah satu pemburu di sana, untuk membunuh Farida. Sementara itu, Farida sedang bermain dengan singa Afrika. Tiba-tiba, para Vanguard datang dan meminta Farida mengikuti mereka. Tapi dari kejauhan, Tunda dan anak buahnya juga datang. Tanpa basa-basi, mereka langsung menembaki para Vanguard. Terjadi aksi saling tembak di sana. Tapi meskipun kalah jumlah, para Vanguard tetap bisa mengalahkan mereka. Dan mereka pun pergi dari sana. Tapi karena dikejar oleh geng-geng ini, mereka terpisah jadi dua. Tang Zhang bersama Mia, sementara Lei bersama Farida. Tapi karena Zhang terluka, dia dilarikan ke rumah sakit. Jadi tinggal Tang dan Mia yang berusaha mencari Lei dan Farida yang menuju ke tengah hutan. Di sisi lain,
Lei tertidur karena tadi saat pertempuran Farida tidak sengaja membiusnya. Keesokan harinya, saat Lei terbangun, dia sudah berada di observatorium burung bersama Farida. Tapi ternyata para geng-geng ini sudah berada di sekitar sana dan membawa beberapa hyena. Dengan cepat, Tang dan Mia menghadapi beberapa dari mereka. Tiba-tiba, Lei datang dan menjemput mereka. Tapi terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Beberapa saat kemudian, mobil tersebut pun jatuh ke jurang. Untungnya, mobil tersebut bisa dikendalikan di sungai. Ternyata, Tunda dan Broto sudah mempersiapkan jet ski dan boot untuk mengejar mereka. Terjadi kembali pergelutan di antara mereka. Mia yang menghadapi Tunda pun jatuh ke sungai. Tang pun langsung mengambil jet ski milik musuh dan menyelamatkan Mia. Sementara Lei yang menyelamatkan Farida harus berhadapan dengan Broto. Tapi Broto berhasil memukul kepala Lei sampai dia gak sadarkan diri. Keesokan harinya, di kantor Vanguard, Omar ngasih penawaran untuk menukarkan Shin dengan Lei dan Farida. Kalau tidak, Omar akan memenggal mereka berdua. Para Vanguard pun langsung mempersiapkan persenjataan mereka untuk menyelamatkan Lei dan Farida. Mereka pun pergi ke benteng milik Omar. Tapi sebelum itu, Tang meminta bantuan penduduk sekitar bernama Kalasu agar dia dan timnya bisa masuk ke benteng tersebut. Keesokan harinya, setelah diantar Kalasu mendekati benteng, para Vanguard ini menggunakan robot lebah dan merpati untuk melihat area di sekitar benteng. Dan berkat robot lebah tersebut, mereka bisa menemukan tempat Farida dan Lei ditahan. Tiba-tiba, Broto ingin berbicara dengan Lei. Ternyata, Broto tertarik dengan kemampuan Lei dan berusaha merekrutnya. Dia menawarkan bayaran yang sangat besar, tapi dengan cepat Lei menolaknya. Broto yang marah dengan jawaban Lei pun akhirnya memasakkan rompi bom ke tubuhnya. Setelahnya, Broto bertemu dengan Omar. Dia ngasih tahu kalau para Vanguard setuju dengan pertukaran tersebut. Tapi dia yakin mereka juga akan mengirim beberapa anggotanya untuk menyusup ke benteng. Malam harinya, beberapa Vanguard berhasil menyusup ke benteng lewat saluran pembuangan. Tapi di malam itu, para Vanguard juga memasang beberapa peledak di benteng tersebut. Keesokan harinya, Tang datang bersama Shin sesuai kesepakatan pertukaran. Sementara itu, para Vanguard yang sudah ada di benteng pun mulai melumpuhkan beberapa penjaga dan bersiap di posisinya. Di sisi lain, Shin membawa sebuah koper dan diserahkan ke Omar. Dia bilang aset yang dikelola Shin dari ayahnya Omar berupa emas. Jadi, dia cuma membawa daftarnya saja. Omar yang marah pun meminta anak buahnya membunuh Farida dan meledakkan Lei. Disitulah Tang memberikan isyarat untuk memulai rencana penyerangan. Di sanalah para Vanguard mulai menembaki penjaga. Kesempatan itu digunakan Zhang untuk menjinakkan bom di tubuh Lei. Setelah selesai, dia juga menjinakkan ranjau di kaki Lei. Tapi karena terlalu sulit, mau gak mau dia meledakkan ranjaunya, tapi dia berhasil menyelamatkan Lei. Di sisi lain, Tang dan para anggota Vanguard berhasil menyelamatkan Farida. Para Vanguard pun akhirnya mundur dan dijemput oleh Kalazu. Tapi di saat itu, salah satu anak buah Omar menembakkan bazooka. Karena hal itu, reruntuhan gedung tersebut menimpa Zhang. Lei yang melihat hal itu pun segera menyelamatkan Zhang. Para Vanguard pun akhirnya terpojok dan banyak dari mereka yang akhirnya tertembak. Shin yang melihat hal itu pun akhirnya menyerahkan dirinya dan meminta para Vanguard pergi bersama putrinya. Singkat cerita, para Vanguard berhasil keluar dari benteng tersebut. Dan Zhang pun juga berhasil selamat. Di sisi lain, Shin sedang diinterogasi oleh Omar. Omar menanyakan di mana emas-emas itu berada. Dan Shin ngasih tahu kalau semua emasnya berada di Dubai. Shin pun berpindah ke Dubai. Tang beserta para Vanguard pun pergi menemui kepala kepolisian Dubai.
dan ngasih tahu ada emas bernilai sekitar ratusan juta dolar yang sedang diincar Omar dan berada di Dubai. Rencananya, emas-emas itu akan dipakai untuk membeli senjata pemusnah massal. Beberapa hari kemudian, Omar dan anak buahnya serta Shin sampai ke Dubai. Lalu Shin membawa Omar ke sebuah bengkel. Di sana diikuti juga dengan Joseph, si pedagang senjata. Setelah membuka pintu rahasia, Omar dikagetkan karena ternyata emas-emas itu sudah dilapisi ke beberapa mobil. Setiap mobil bernilai sekitar 100 juta. Joseph pun menanyakan bagaimana caranya membawa mobil-mobil emas ini keluar dari Dubai. Shin ngasih tahu tinggal dilapisi stiker. Joseph yang sepakat pun ngasih tahu senjata pemusnah massalnya. Dia memberikan koper pengendali dan ngasih tahu senjata itu bisa memusnahkan apa saja dari jarak 20 km. Ternyata semua percakapan itu sudah disadap oleh Vanguard. Di sisi lain, kapal USS Army sudah berada di pelabuhan Dubai. Dan ternyata Omar mengincar kapal tersebut. Tiba-tiba di luar polisi-polisi Dubai menggerebek bengkel tersebut. Omar beserta anak buahnya pun kabur dengan mobil-mobil emas itu. Sementara itu, kapal USS Army yang sudah tahu sedang diincar pun mempersiapkan beberapa pesawatnya dan berhasil menembak senjata pemusnah massal tersebut. Di sisi lain, Omar yang sedang dikejar pun berhasil dipojokkan. Tapi dia tidak menyerah dan menabrak beberapa mobil sampai masuk ke suatu mall. Tapi karena panik, mobil tersebut jatuh dari lantai 2. Dengan Shin sebagai sandera, mereka melarikan diri. Lei dan Kang pun dari belakang mulai menyergap mereka. Omar jatuh ke tangki penuh hiu, dan mereka berhasil menyelamatkan Shin. Lalu berita menyiarkan tentang kapal USS Army yang kemarin diserang, tapi tidak mengalami kerusakan serius berkat informasi yang diberikan. Dan penangkapan Omar pun juga diberitakan serta penyitaan 7 mobil emasnya yang bernilai 800 juta dolar. Malam hari